Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman onlineku semuanya, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau berbagi inspirasi olahan dari daging sapi ya. Nah ini tuh daging sapinya dipindang, namun bumbunya itu cuman diiris-iris. Jadi cara memasaknya itu benar-benar simple, namun rasanya itu benar-benar enak, gurih dan seger banget. Cocok banget untuk teman-teman onlineku yang suka dengan makanan berkuah, dan tentunya ini cocok banget dinikmati di saat sahur. Terus bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahan serta bumbu-bumbunya? Yuk simak videonya sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan dukungannya berupa like, komen, dan juga subscribe, serta kalau berkenan boleh di-share ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Dan untuk bahan utamanya tentu saja daging sapi ya. Ini daging sapinya itu kurang lebih 750 gram dan aku gunakan bagian daging sapi yang seperti ini. Kira-kira kalau teman-teman online semua tahu ini daging sapi bagian apa, boleh komen di kolom komentar ya. Daging sapi bagian ini tuh teksturnya lembut meskipun tidak kita presto atau tidak kita rebus dalam jangka waktu yang lama, berbeda dari tekstur daging sapi bagian khas dalam, dan juga nanti rasa kuahnya itu atau kaldunya jauh lebih gurih dari kaldu daging khas dalam ya. Jadi sangat aku sarankan kalau teman-teman mau recook gunakan daging sapi yang bagian seperti ini. Lanjut kita ke bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya itu sendiri di sini ada sekitar 3 buah cabai merah keriting, boleh ditambah kalau mau sedikit lebih pedas. Ini cabai merah keritingnya kita belah memanjang. Lalu kemudian ada 3 lembar daun salam, 1 ibu jari atau 1 jempol laos yang sudah digeprek, 1 ibu jari kunyit yang sudah digeprek, 2 ruas telunjuk jahe yang sudah digeprek, lalu kemudian 6 siung bawang putih nanti kita iris sedang, tidak begitu tebal dan juga tidak begitu tipis, 2 batang sereh yang sudah digeprek, serta 10 sampai 12 siung bawang merah nanti kita iris sedang juga, tidak begitu tebal dan tidak begitu tipis. Untuk bawang merahnya ini semakin banyak bawang merahnya akan semakin wangi aroma kuahnya nanti ya. Lalu kemudian bumbu selanjutnya di sini ada 1 ibu jari asam jawa. Ini nanti akan kita larutkan dengan sedikit air. Setelah itu tentu saja ada seasoningnya seperti garam, kaldu bubuk dan juga penyedap ya, disesuaikan dengan lidah masing-masing. Lalu untuk pelengkapnya di sini opsional. Jadi ada potongan tomat. Ini sebaiknya ditambah dengan potongan tomat hijau, akan menjadi kuahnya itu berwarna-warni ya. Serta cabai rawit yang berwarna-warni. Kemudian ada bawang goreng. Ini bawang goreng wajib banget agar nanti kuahnya itu juga menjadi lebih gurih dan lebih wangi, serta irisan daun bawang secukupnya. Sekarang kita lanjut ke proses memasaknya. Jadi pertama-tama di sini kita siapkan air. Ini air sesuai dengan kebutuhan seberapa banyak kuah yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya menambahkan kurang lebih 8 mangkok kecil airnya, kurang lebih itu sekitar 2 liter. Lalu air ini akan kita masak dengan api besar sampai benar-benar mendidih. Setelah air ini benar-benar mendidih, baru nanti akan kita masukkan potongan-potongan dagingnya satu persatu perlahan-lahan. Teknik perebusan daging setelah air benar-benar mendidih seperti ini sangat berguna ya teman-teman. Jadi dagingnya itu tidak sempat mengeluarkan darah. Jadi ketika kita celupkan ke dalam air yang benar-benar mendidih, dagingnya langsung terkena suhu yang benar-benar panas, jadi tidak sempat mengeluarkan darah, dan juga fungsinya adalah mengurangi aroma anyir atau aroma amis untuk kuahnya nanti. Karena di sini untuk kuahnya itu air rebusannya atau kaldunya akan kita gunakan semua dan tidak akan kita buang sama sekali. Lalu setelah semua potongan dagingnya kita masukkan ke dalam rebusan air yang sudah benar-benar mendidih, kemudian kita tutup sesaat kurang lebih 5 menit dengan api sedang cenderung kecil. Lalu kemudian setelah itu kita buka tutupnya, dan ini dia untuk hasil rebusan dagingnya tadi. Untuk kuahnya itu juga
juga masih bening atau masih jernih ya, tidak ada buih atau busa dari darah daging sapi yang mengapung ya. Kalaupun ada mungkin hanya sedikit sekali dan bisa kita buang agar kuah dari pindang dagingnya nanti tidak anyir atau amis. Nah, setelah ini lanjut kita akan tumis untuk bumbu-bumbunya. Dan ini dia untuk bawang merah dan bawang putih yang kita iris tadi, kurang lebih seperti ini ya untuk ukuran ketebalan irisan bawangnya, baik bawang merah maupun bawang putihnya. Oke, sekarang kita akan tumis semua bumbunya ini. Tumis bumbunya sekaligus dengan serentak saja dengan minyak yang sudah benar-benar panas ya. Kita tumis bumbunya ini sampai berwarna kekuningan dan wangi. Jadi usahakan terutama untuk bawang merah dan bawang putihnya itu jangan sampai berwarna kecoklatan, karena nanti akan menyebabkan kuah pindang kita beraroma tajam dan sangit ya. Karena kalau kuah pindangnya beraroma tajam dan beraroma sangit, nanti bukannya enak malah justru enek rasa kuahnya. Dan kurang lebih seperti ini untuk warna tumisan bumbunya. Jadi jangan sampai si bawangnya berwarna kecoklatan apalagi menghitam. Lalu setelah ini kita masukkan bumbu tumisan ini ke dalam daging yang kita rebus tadi. Untuk minyak tumisannya boleh disertakan, boleh juga tidak ya. Jangan lupa tambahkan juga air dari asam jawa yang sudah dilarutkan tadi. Oke, setelah ini kita masak kurang lebih selama 5 menit sampai bumbunya benar-benar tanak dan hilang aroma langunya. Setelah itu baru siap untuk kita tambahkan seasoningnya. Tambahkan garam, sesuaikan dengan lidah masing-masing untuk tingkat rasa asinnya. Lalu kemudian tambahkan juga kaldu bubuk dan MSG, boleh di skip bagi yang tidak suka. Kemudian koreksi rasa. Jika sekiranya rasanya sudah pas, maka pindang daging bumbu iris kita siap untuk disajikan. Ini dinikmati selagi hangat atau selagi panas. Hirup kuahnya panas-panas, segar, wangi, dan harum. Masya Allah, ini cocok banget untuk dinikmati di bulan puasa di saat sahur terutama ya. Jangan lupa tambahkan juga pelengkapnya agar tampilannya semakin menarik dan menggugah selera makan. Lalu kemudian tak lupa juga taburan bawang gorengnya agar kuahnya semakin harum dan semakin gurih. Serta kalau mau yang lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit. Yuk mari segera recook dan siapkan nasi hangat untuk menikmati pindang daging bumbu iris yang rasanya itu enak, gurih, segar, dan juga wangi serta harum. Dan kalian semua terutama pecinta masakan yang berkuah wajib recook resep yang satu ini ya. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Semoga resepnya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, serta jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan agar channel ini bisa lebih berkembang dan aku bisa menjadi lebih semangat dalam berbagi resep-resep yang insya Allah bermanfaat ya, dengan cara like, comment, share, dan yang belum subscribe bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.